Bismillahirrahmanirrahim. Hai, jumpa lagi bersama e-learning fisika. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar mengenai arus listrik yang mengalir melalui resistor. Diharapkan Anda mampu memahami dan menghitung berapa tegangan listrik yang mengalir di antara kedua ujung rangkaian B. Di sini ada ya rangkaian B dan sampai dengan ke A lagi. Nah, jadi soalnya adalah sebagai berikut. Arus mengalir melalui resistor 4 kilo ohm. Di sini ada ya resistor 4 kilo ohm di antara C ke D. Bacanya K, tanda yang seperti huruf R itu adalah dibaca kilo ohm. Arusnya adalah 3,50 mA, dibaca miliampere. Berapakah tegangan di antara kedua ujung A ke B ataupun dari B ke A? Jadi kita ingin mencari tegangan listrik dari B ke titik A. Dari gambar rangkaian seperti ini diketahui arus listrik yang mengalir dari C ke D tadi pada soal adalah 3,50 miliampere. Dirubah menjadi ampere sehingga nilainya 3,50 dikali di sini adalah tandanya titik di dalam fisika. Jadi dikali 10 pangkat negatif 3 ampere. Kemudian diketahui juga R di sini adalah resistor. Pada titik C ke D diketahuinya adalah 4 kilo ohm. Nilainya sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 3 ohm. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita buat loop. Loop itu adalah titik-titik yang saya buat pada gambar. Jadi ada loop dari titik C ke D. Nah, di sini kita fokus pada loop dari titik C ke D. Di sana ada resistor 4,0 kilo ohm dan 8,0 kilo ohm. Kita ingin mencari bagaimana besar resistor pada rangkaian paralel ini. Rangkaian paralel, kenapa disebut rangkaian paralel? Karena dari titik C ke D ini ada cabang di titik C dan cabang di titik D. Sehingga rangkaiannya adalah paralel. Untuk rangkaian paralel, mencari resistor adalah 1 dibagi resistor CD sama dengan 1 dibagi 4 kilo ohm ditambah 1 dibagi 8 kilo ohm. Karena penyebutnya 4 dan 8, kita samakan jadi 8 kilo ohm. Sehingga 8 dibagi 4 dibagi penyebut 4 ini adalah 2 dikali 1, 2. Ditambah 8 dibagi 8 adalah 1 dikali 1 adalah nilainya 1. Sehingga diperoleh 1 dibagi resistor CD adalah 3 dibagi 8 kilo ohm. Sehingga resistor CD-nya sendiri adalah kita balik, yaitu 8 dibagi 3 kilo ohm. Nilainya adalah 2,67 kilo ohm. Nah, sampai di sini ini adalah
resistor yang mengalir pada titik C ke D. Lalu pada tahap kedua bagian B, kita mencari tegangan listrik yang mengalir dari titik C ke D. Besarnya adalah arus listrik dari C ke D dikalikan resistor dari C ke D. Nah, jadi arus listrik yang sudah diketahui pada titik C ke D adalah 3,50 dikali 10 pangkat negatif 3 ampere. Dikalikan dengan resistor yang dilalui oleh resistor 4 kilo ohm. Jadi kita gunakan dikalikan 4 dikali 10 pangkat 3 ohm. Begitu ya. Lalu di sini nilainya sama dengan 3,50 dikali 4, kemudian dikali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 pangkat 3 ampere ohm. Ampere ohm di sini adalah volt nilainya. 3,50 dikali 4 nilainya 14 dikali 10 pangkat negatif 3 ditambah 3 itu nilainya adalah 10 pangkat 0, di mana 10 pangkat 0 itu adalah 1. Ampere ohm di sini setara dengan volt. Jadi nilai tegangan listrik dari titik C ke D adalah 14 volt. Nah, berikutnya karena rangkaiannya adalah paralel, artinya tegangan listrik yang dilalui oleh C dan D itu nilainya sama dengan tegangan listrik pada resistor 4 kilo ohm dan nilainya sama juga dengan tegangan listrik pada resistor 8 kilo ohm. Sehingga arus listrik yang terjadi pada resistor 8 kilo ohm adalah tegangan listrik CD dibagi dengan resistor 8 kilo ohm. Yaitu 14 volt dibagi 8 kali 10 pangkat 3 ohm sama dengan 1,75 miliampere. Arus listrik yang ada di titik A, B, C, D, A ini adalah rangkaian loop tertutup. Sehingga arus listrik totalnya adalah arus listrik yang mengalir pada 4 kilo ohm ditambah arus listrik yang mengalir pada resistor 8 kilo ohm. Yaitu 3,5 miliampere ditambah 1,75 miliampere. Harganya adalah 5,25 miliampere untuk arus listrik yang mengalir dari titik A ke B, ke C, ke D, dan kembali lagi ke A. Nah, berikutnya tahapannya adalah kita gunakan hukum kedua Kirchhoff yang berbunyi tegangan listrik pada rangkaian tertutup harus bernilai 0. Sehingga jumlah arus listrik pada rangkaian seri dikalikan dengan resistor rangkaian seri dikurangi dengan jumlah tegangan listrik seri itu nilainya sama dengan tegangan listrik yang mengalir pada rangkaian loop tertutup dari titik A ke B, ke C, ke D, ke E, dan kembali lagi ke A. Itu nilainya adalah 0. Lalu arus listrik yang mengalir dari titik B ke A itu adalah resistor dari B ke A ditambah resistor C ke D ditambah resistor dari E ke A. Dikurangi dengan tegangan listrik serinya adalah
negatif 12 volt ditambah tegangan listrik BA yang ingin kita cari sama dengan 0. Lalu arus listrik 5 kilo ohm ini adalah resistor yang mengalir pada titik BKA tadi. Ditambah resistor dari C ke D 2,67 kilo ohm ditambah resistor dari E ke A yaitu 1 kilo ohm dikali 10 pangkat 3 ohm karena ini ingin kita jadikan ohm sama dengan negatif 12 volt ditambah tegangan listrik BA. Lalu di sini 5,25 dikali 10 pangkat negatif 3 ampere dikalikan dengan 8,67 kali 10 pangkat 3 ohm. Dari mana 8,67? Dari 5 kilo ohm ditambah 2,67 ditambah 1. Itu kan nilainya 8,67. Lalu sama dengan negatif 12 volt ditambah tegangan listrik dari B ke A yang ingin kita cari. Nah, lalu ini kita kalikan. 5,25 dikalikan 8,67 nilainya adalah 45,5 ampere ohm. Nah, 10 pangkat negatif 3 ditambah 10 pangkat negatif 10 pangkat 3 itu kan nilainya 10 pangkat 0, jadi nilainya 1. Sama dengan negatif 12 volt ditambah tegangan listrik dari A ke B. Maka tegangan listrik dari B ke A ataupun tegangan listrik dari A ke B nilainya adalah 45,5 volt ditambah 12 volt. Kenapa di sini tandanya tambah? Karena dia pindah jalur, pindah ruas yang tadinya di ruas kanan jadi ke ruas kiri, jadi ditambah 12 volt. Jadi nilainya dari tegangan listrik dari B ke A adalah 57,5 volt. Demikian penjelasan Ibu hari ini mengenai hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Anda bisa pelajari lebih jauh di buku elektronik yang sudah Ibu share di bagian materi yaitu Fisika SMK Teknologi Jilid 3. Selamat belajar, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.